Menantu Super. Bab 5041-5050. Bab 5041, Obat Kuat. Obat Kuat. Sekelompok orang berhenti karena pemberhentian Han San Qian ketika mereka mendengar bahwa Han San Qian hendak memberikan obat kuat. Semua orang menjadi sangat bingung. Ya, tidak bisa dibangun tanpa putus. Saya ingin mencobanya, kata Han San Qian. Meskipun jika Anda melakukan ini, kemungkinan besar tidak akan ada apa-apa pada akhirnya, tetapi jika proses saat ini terus berlanjut, itu akan memberikan efek yang diinginkan Han San Qian, tetapi itu tidak akan mencapai hari di mana Han San Qian ingin mencapai efek tersebut. Oleh karena itu, Han San Qian benar-benar tidak punya pilihan. Kali ini mungkin mempercepat kesembuhanku, tapi di saat yang sama, semua usahaku sebelumnya akan sia-sia, dan pada dasarnya kamu harus mundur. Jadi, aku ingin meminta pendapatmu. Mendengar perkataan Han San Qian, semua orang menggelengkan kepala. Bos, Anda kehilangan kontak ketika mengatakan hal-hal ini. Semua orang di sini adalah saudara Anda. Anda adalah bos kami. Tentu saja, semua yang Anda katakan akan dilakukan. Kami bersaudara tidak keberatan. Ya, pemimpin aliansi, jika kamu punya perintah, tanyakan saja. Saudara-saudara kita pasti akan mematuhinya. Melihat tidak ada yang keberatan, Han San Qian mengangguk senang. Oke, karena saudara-saudaraku sudah bilang begitu, aku tidak akan sopan. Hari ini adalah hari terakhirku untuk tinggal di sini, tapi saat ini, aku tidak punya banyak waktu untuk menunggu lebih lama lagi, jadi kelas yang dijadwalkan semula untuk sementara dibatalkan. Saya ingin Anda semua mencurahkan seluruh kekuatan Anda ke dalam batu ilahi 5 elemen ini untuk membantunya melepaskan kekuatannya secara maksimal. Mungkin, dalam proses ini dapat mempercepat perbaikan luka saya. Tentu saja ini dalam kondisi ideal. Jika tidak ideal, jelas semua usaha Anda akan sia-sia, dan saya mungkin juga kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan diri. Begitu bawahannya tidak memiliki kemampuan nyata, maka hal berikutnya tidak akan mungkin terjadi. Han San Qian secara alami bukanlah seorang yang mengkhawatirkan, tetapi sebuah fakta. Selama Anda tidak khawatir, pemimpin, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Baiklah saudara-saudara, terutama saudara-saudara kelas 2, terima kasih atas kerja kerasnya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han San Qian menutup matanya sedikit. Melihat ini, orang lain pun duduk mengelilingi Han San Qian. Setelah Han San Qian memulai, semua orang tidak berani lalai sama sekali, dan buru-buru mengarahkan batu ilahi 5 elemen dan mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Kekuatan besar tiba-tiba berkumpul di 5 elemen batu ilahi. Batu ilahi 5 elemen tidak memiliki refleksi apapun pada awalnya, seolah-olah kekuatan ini tidak cukup untuk menyelesaikan pengayaan dirinya. Namun detik berikutnya, terjadi ledakan, dan batu ilahi 5 elemen meletus dengan cahaya hijau yang menakutkan. Seluruh rumah bambu langsung diselimuti cahaya hijau, dan sesaat seperti jatuh ke neraka hijau. Han San Qian diam-diam merasa sedikit bahagia. Setidaknya untuk saat ini, semuanya berkembang menjadi lebih baik. Segera setelah dimulai, batu ilahi 5 elemen telah meledak dengan energi yang sangat besar, yang sempurna bagi Han San Qian untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, masalahnya ada di baliknya. Tidak ada yang tahu apakah energi sebesar itu dapat berperan penting dalam cedera Han San Qian. Jika tidak, sejujurnya, Han San Qian akan sangat kecewa. Semuanya, kalian melakukan pekerjaan dengan baik, tunggu. Han San Qian memuji semua orang, menginspirasi kepercayaan diri semua orang, langkah selanjutnya adalah bagian terpenting. Saat saya mentransfer semua energi batu ilahi 5 elemen ke diri saya sendiri, saya mungkin akan ada banyak kecelakaan yang tidak terduga. Ketika saatnya tiba, itu akan tetap menjadi aturan lama yang saya tetapkan sebelumnya. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Anda bisa menjaga diri sendiri. Apakah Anda mengerti? Ya. Oke, tahap kedua dimulai. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian berkonsentrasi lagi, dan batu ilahi 5 elemen juga memancarkan lampu hijau dan perlahan mengarah ke Han San Qian. Minum. Saat semua orang mengerahkan kekuatan mereka lagi, di detik berikutnya, lampu hijau besar bergegas menuju Han San Qian. Bab 5042, sangat hijau sehingga orang panik. Ledakan.
Saat lampu hijau menyala, Han San Qian merasa matanya benar-benar hijau. Setelah itu, kesadaran seluruh orang berada dalam keadaan kebingungan. Pada saat itu, Han San Qian merasa seperti tersingkir oleh lampu hijau dan sempat kehilangan kesadaran. Setelah beberapa saat, Han San Qian perlahan terbangun. Han San Qian merasakan tubuhnya. Saya tidak tahu apakah itu karena lampu hijau terlalu kuat, tetapi Han San Qian tidak dapat merasakan keberadaan tubuhnya saat ini. Kemudian, ketika dia merasakannya lagi, dia dapat dengan jelas merasakan massa hijau yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi setiap bagian tubuhnya. Sial, sepertinya aku tidak bisa mengendalikan diri, Han San Qian merasa tertekan. Sekarang dia lebih suka duduk di depan detektor tubuhnya sendiri dan melihat tampilan layar, dia hanya bisa menonton tapi tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Namun, Han San Qian tidak memiliki emosi sedikit pun karena hal ini. Mungkin batu ilahi 5 elemen melihat bahwa tubuhnya telah hancur total, jadi dia mengambil alih tubuh tersebut untuk membantunya memperbaikinya. Bagaimanapun, jika Anda membiarkan tubuh Anda di bawah kendali Anda tidak akan dapat membantu seluruh proses penyembuhan sama sekali. Waktu berlalu, dan dalam keadaan seperti itu, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Dan orang-orang yang berada di pinggiran untuk membantu 5 elemen batu ilahi secara bertahap menjadi kelelahan karena konsumsi tersebut. Keringat bercucuran di kening, wajah pucat, dan badan sedikit gemetar akibat konsumsi berlebihan. Tetapi sekelompok orang melihat bahwa Han San Qian sepenuhnya dikelilingi oleh lampu hijau saat ini, dan mereka tidak dapat melihat situasi spesifik dari Han San Qian sama sekali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak tahu seperti apa pemimpin aliansi itu. Jika kita menggunakan mantra evakuasi dengan gegabah, apakah semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia? Tapi kami benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Mereka juga manusia, dan konsumsi terus-menerus jelas tidak tertahankan bagi mereka. Jika ini terus berlanjut, kami terpaksa mundur jika tidak mundur. Pada saat itu, semua orang akan dirugikan oleh serangan balik dari pasukan tersebut. Kami sudah mencoba yang terbaik, ayo mundur. Begitu kata-kata itu keluar, sekelompok orang secara kolektif berhenti dalam kesepakatan diam-diam. Detik berikutnya, sekelompok orang berpisah sepenuhnya. Melihat 5 elemen batu ilahi yang masih beroperasi terus-menerus, sekelompok orang memiliki emosi yang campur aduk. Saat ini, Han San Qian sudah mulai terbiasa dengan kenyataan bahwa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia tidak panik seperti sebelumnya, sebaliknya, dia terlihat sangat santai. Dia sedang menunggu. Tiba-tiba, Han San Qian tiba-tiba bersinar, untuk sesaat, dia tiba-tiba merasakan kesadaran dan tubuhnya mulai terhubung. Dia tidak berani menunda, dan buru-buru mengendalikan tubuhnya, lalu merasakan perubahannya. Racun pada dasarnya sudah mulai hilang dari tubuh, dan sebagian besar kini masuk ke pembuluh darah Han San Qian. Saya tidak tahu apakah dia sengaja bersembunyi, atau apakah dia benar-benar ditekan oleh darah beracun, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda serangan. Hal ini membuat tubuh Han San Qian akhirnya terasa sedikit nyaman. Lampu hijau yang tersisa saat ini sedang memperbaiki meridian Han San Qian. Meski prosesnya sangat lambat, namun memang demikian. Ini masih membutuhkan waktu. Saat ini, Han San Qian seperti sumur dalam yang telah mengering sepenuhnya. Kekuatan batu ilahi 5 elemen seperti hujan lebat dari langit. Dia untuk sementara bisa mengatasi masalah sumur kering. Namun hal itu jelas tidak bisa sepenuhnya menghidupkan kembali sumur kering tersebut. Untuk bisa bangkit kembali, sumur kering harus belajar menghasilkan air sendiri. Kalau tidak, berapapun banyaknya hujan yang turun, ia akan selalu mengalir keluar dari celah-celah kering. Meskipun jumlah cahaya hijau yang dipancarkan oleh 5 elemen batu ilahi cukup besar, itu jelas tidak sekuat saat saya menggunakan kekuatan kekacauan untuk mengaktifkannya. Menurut situasi saat ini, diperkirakan semua meridian saya harus diperbaiki hingga aku hampir tidak bisa menggunakannya, tapi mengandalkan kekuatan ini saja tidaklah cukup. Namun di antara saudara-saudara di luar, Han San Qian sendiri memperkirakan bahwa mereka mungkin sudah habis dikonsumsi sekarang. Terlebih lagi, meski mereka belum habis dikonsumsi seluruhnya, berapa banyak tenaga yang masih mereka miliki untuk terus mengaktifkan batu suci tersebut. Meskipun jawabannya jelas sudah siap untuk keluar, namun juga akan sangat mengecewakan.
Tapi Han Sanqian sekarang sama sekali tidak dapat menghasilkan energi nyata apapun sendiri, dan ini sepertinya menemui jalan buntu. Kecuali Bab 5043, Melawan Api dengan Api. Kecuali gunakan itu untuk meracuni. Fakta yang tidak dapat disangkal bahwa racun ini sangat ampuh, namun justru karena kekuatannya, jika Anda dapat menggunakannya untuk keperluan Anda sendiri, maka akan ada perubahan baru yang berbeda untuk situasi saat ini. Tentu saja, Han Sanqian tidak menyangka bahwa hanya mengandalkan racun ini akan memungkinkan dia berhasil memulihkan kekuatannya dari orang yang tidak berguna dengan langsung memperbaiki meridiannya. Namun dalam rencana Anda sendiri, ini bisa menjadi kejutan besar yang memungkinkan Anda menyelesaikannya terlebih dahulu. Hanya saja kejutannya begitu besar hingga Han Sanqian tidak bisa memakannya lagi dan hampir mati kelaparan. Saya awalnya berpikir untuk menggunakan batu ilahi 5 elemen untuk menekan racun secara perlahan, dan pada saat yang sama, saya dapat menggunakan kekuatan yang tersisa untuk menyelesaikan perbaikan dasar pada tubuh saya dan mencapai kondisi padat, tetapi pada saat ini, tampaknya itu saya masih meremehkan kemampuan racun ini. Bahkan jika aku melepaskan gagasan soliditas dan membiarkan sisa kekuatan batu ilahi 5 elemen memperbaiki tubuhku sampai batas tertentu, apa gunanya? Jangan lupakan racun yang kini telah menyusut ke dalam pembuluh darah Anda. Ia mungkin telah ditekan oleh darah beracun, tetapi mungkin juga sengaja disamarkan, memanfaatkan kelonggaran kewaspadaannya sebelum melancarkan serangan besar-besaran. Jika situasi terakhir terjadi, maka Han Sanqian tidak perlu memikirkan hal lain, dia pada dasarnya sudah memikirkan nasib bahwa dia pasti akan diracuni sampai mati. Oleh karena itu, jika racun tidak digunakan sama saja dengan Han Sanqian yang memiliki 2 lubang yang perlu diisi, jika ada masalah pada salah satu link maka tujuan akhir tidak akan tercapai. Untuk mengatasi masalah ini, kita hanya bisa menggunakan racun. Entah darah beracunku lebih kuat atau racunku lebih kuat, sepertinya aku harus melawan racun dengan racun. Memikirkan hal ini, Han Sanqian siap berhenti di sini untuk sementara waktu. Setelah Anda keluar, pilih waktu lain untuk kembali ke sini dan coba ini. Dengan cara ini, saudara-saudara juga dapat memiliki waktu untuk beristirahat, dan kekhawatiran Huya di luar akan berkurang. Dia melakukan apapun yang dia pikirkan, tetapi tepat ketika Han Sanqian hendak membuka matanya dan menyelesaikan tugasnya, dia tiba-tiba terkejut dan menyadari bahwa dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Seluruh lampu hijau seakan mengelilingi Han Sanqian dengan erat seolah-olah secara sadar. Setelah itu, mereka melakukan urusannya sendiri-sendiri sesuai dengan idenya masing-masing. Han Sanqian seperti orang dalam karena dia ada di dalamnya, tetapi juga seperti orang luar karena dia tidak bisa mengendalikan segalanya. Sial, bukan. Han Sanqian benar-benar terdiam. Jika tidak bisa mengontrol semuanya, bukan berarti semuanya tidak bisa dihentikan sementara. Jika tidak bisa dihentikan, apa yang akan terjadi dengan rencananya? Bagaimana jika dia kembali? Sial, selain memohon pada Huya agar lebih pintar, dia hanya bisa berharap tidak ada seorang pun di penjara bawah tanah yang datang menemuinya. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku harus memajukan rencanaku selanjutnya. Naga iblis, apakah kamu sudah mati? Han Sanqian berteriak dengan sadar. Kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Kutukan naga iblis. Batu ilahi 5 elemen seharusnya telah memperbaiki dirinya sendiri. Saya tidak dapat mengendalikan tubuh saya sama sekali sekarang, tetapi saya memerlukan langkah selanjutnya untuk membantu saya. Saudaraku, aku juga merupakan produk kesadaran. Aku bisa menyerang kesadaranmu. Tetapi jika kamu ingin aku melakukan hal lain, aku tidak bisa melakukannya, kata naga iblis tanpa daya. Bukannya saya tidak ingin membunuh musuh, tetapi saya benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk membunuh musuh. Aku ingin kamu membantuku menyalakan darah naga di tubuhku. Begitu darah naga iblis menjadi manik, darah beracun di tubuhnya juga akan menjadi aktif, pada saat itu racun yang tersembunyi di dalamnya juga akan dipaksa menjadi aktif. Kedua raja racun itu pasti akan bertabrakan dan bertarung dengan sengit. Han Sanqian bertaruh bahwa darah beracunnya dapat mengalahkan racun pamungkas dan menaklukkannya. Begitu itu terjadi, darah beracun itu menjadi kuat, dan mungkin itu bisa membantunya. Idenya bagus, tapi kenyataannya sangat mendasar. Saudaraku,
Tubuh emasmu telah menjebakku di sini. Apalagi membantumu mengaktifkan darah naga iblis. Bahkan jika aku ingin keluar dari pikiranmu, akan sulit untuk melakukannya. Mencapai langit. Naga itu terdiam. Kamu gila. Jika dia bisa keluar sendiri, mengapa dia menyerah pada Han San Qian? Tubuh emas bodoh itu sepertinya menaruh dendam padaku, kamu hampir tidak bisa melihatnya secara normal, tapi saat kamu bertemu dirimu sendiri, kamu pasti akan keluar. Apakah kamu babi? Apakah kamu lupa bagaimana darah naga mendidih? Sial, maksudmu. Membuatmu kesal. Omong kosong. Han San Qian mengalami depresi. Sial, aku hanya membuatmu kesal. Naga ajaib itu agak tidak terduga. Han San Qian sangat tertekan. Pada saat kritis ini, mengapa otak naga tiba-tiba merasa bingung dan sedih? Apakah kamu babi? Bisakah kamu memikirkan caranya? Han San Qian berkata dengan depresi. Bagaimana kalau aku memarahimu? Molong berpikir sejenak, lalu membuka mulutnya. Han San Qian, sialan XXX, 10.000 kata dihilangkan di bawah. Setelah naga iblis selesai mengutuk, naga iblis itu sangat tertekan. Saudaraku, aku telah mengutuk kalian semua, bisakah kamu memberiku masukan? Sial, bisakah kamu memikirkan cara lain? Hubunganmu denganku, tidak peduli bagaimana kamu memarahiku, sepertinya aku tidak bisa marah. Sial, kamu jahat sekali. Naga iblis itu tidak bisa berkata-kata, tetapi begitu pikirannya berbalik, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Hei, aku punya ide, tapi tolong setujui sebelumnya bahwa kamu tidak diizinkan untuk membalas dendam padaku. Berhenti bicara omong kosong dan ayolah. Oke, ayolah. Bab 5044, kamu sudah mati. Persetan denganmu. Setelah kesadarannya menangkap apa yang dilakukan pria itu saat ini, Han San Qian, yang selalu relatif stabil, tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Orang ini benar-benar menyulap Su Yingxia begitu saja. Lalu orang ini bergegas menuju Su Yingxia. Meskipun Han San Qian juga tahu bahwa ini tidak benar sama sekali dan hanya ilusi, Su Yingxia adalah cinta sejati Han San Qian, dan dia tidak bisa mentolerir pasir apapun di matanya. Oleh karena itu, meskipun itu hanya ilusi, bahkan Han San Qian tahu betul bahwa ini palsu, tetapi ini tidak dapat menghentikan kemarahan Han San Qian yang tidak disebutkan namanya. Sialan kamu, aku akan melawanmu. Dengan raungan, kesadaran Han San Qian bergegas menuju naga iblis. Sial, bukankah kamu setuju untuk tidak marah atau mengambil tindakan apapun terhadapku? Sial, tolong, ini pembunuhan. Bersamaan dengan teriakan naga iblis, kedua kesadaran itu juga bertarung bersama. Tubuh Han San Qian juga sedang mengalami perubahan saat ini. Darah naga iblis mulai mendidih, dan jejak energi hitam mulai berkumpul di sekitar Han San Qian. Lampu hijau mulai menjadi sedikit tidak teratur, karena itu, tidak diharapkan bahwa energi iblis Han San Qian akan tiba-tiba muncul saat ini, dan untuk sementara tidak dapat membedakan antara teman dan musuh. Semuanya menyebar, jangan di sini. Teriak Han San Qian. Detik berikutnya. Ledakan. Energi iblis yang kuat meledak langsung dari Han San Qian. Sekelompok saudara yang selama ini menjaga Han San Qian tidak dapat bereaksi sama sekali saat ini. Meskipun Han San Qian mengingatkannya, energi iblis yang tiba-tiba masih menjatuhkan sekelompok orang ke tanah. Mendampingi mereka saat terbang adalah berbagai perabotan di dalam rumah. Meskipun energi iblis tidak menyerang manusia, energinya cukup kuat. Sial, ada yang tidak beres. Pemimpin aliansi meminta kita lari cepat. Apa yang harus kita lakukan? Sial, bukankah pemimpin aliansi tidak berguna? Mengapa tiba-tiba menyebarkan Daoqi begitu kuat? Terserah, karena pemimpin aliansi mengatakan bahwa situasinya tidak benar dan kita harus mundur, jangan bodoh dan mundur secepat mungkin. Setelah mengambil keputusan, sekelompok orang berdiri dan berlari keluar. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, sekelompok orang setidaknya berada beberapa ratus meter dari rumah bambu tersebut. Melihat ke rumah bambu lagi saat ini, saya menyadari bahwa di bawah pengaruh energi iblis tadi, pada dasarnya hanya tubuh bobrok yang tersisa di seluruh rumah bambu yang masih tergeletak di sana. Atapnya sudah lama hancur, jendela dan pintu sudah lama hilang. Hanya tersisa 4 dinding, nyaris tidak bisa menahan separuh tubuh mereka, memberitahu mereka bahwa mereka pernah menjadi bagian dari rumah.
Saat ini, Han Sanqian masih duduk di sana, perlahan terbungkus lampu hijau, dan sekarang ada lingkaran energi iblis hitam yang mengelilinginya. Berdengung. Kehabisan napas, Han Sanqian tiba-tiba membuka matanya, darahnya memerah. Tapi dibandingkan dengan masa lalu ketika matanya yang merah darah menjadi gila dan dia pasti kehilangan akal sehatnya, kali ini Han Sanqian secara mengejutkan diam. Dia hanya duduk di sana tanpa bergerak. Di udara, terdengar tawa lembut. Anak ini punya beberapa trik di balik bajunya. Ya, awalnya saya mengatakan bahwa saya akan mempertimbangkan apakah akan membantunya pada saat kritis, tetapi sekarang tampaknya Anda dan saya terlalu khawatir. Sebenarnya kamu dan aku tidak boleh terlalu mencampuri urusan Han Sanqian. Yang disebut hidup dan mati, kekayaan dan kehormatan ada di surga, semuanya harus berdasarkan tubuh pribadinya, dan semuanya harus ditentukan oleh takdir pribadinya. Ya, kalau kamu punya masalah, selesaikan saja. Tentu saja saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi sejujurnya kesulitan Han Sanqian sangat sulit. Bahkan jika itu disampaikan kepada Anda dan saya mungkin tidak dapat menemukan solusi dalam waktu singkat. Aku mengakuinya, tapi bukankah justru karena dia telah melalui semua kesulitannya sendirian, jadi ketika dia menghadapi masalah, wajar jika dia menanganinya dengan begitu sempurna. Kali ini, Han Sanqian mungkin mengalami perubahan yang lebih besar, bagaimana menurutmu? Kita lihat saja nanti. Setelah selesai berbicara, keduanya melihat ke arah Han Sanqian di rumah bambu lagi. Bab 5045, Efek Keajaiban. Merayu. Tenggorokan Han Sanqian tiba-tiba terasa panas, dan terlihat jelas aliran darah akan muncrat dari tenggorokannya. Dia merasa tubuhnya seperti mendidih, dan darah di sekujur tubuhnya sepertinya telah dimasukkan ke dalam panci dan direbus sepenuhnya. Sangat sedih. Wajah Han Sanqian garang, dan tiba-tiba dia merasa tubuhnya akan terbakar dan meledak total. Ah, ah, ah. Rasa sakit yang parah menyebabkan Han Sanqian tiba-tiba berdiri. Ledakan. Segera setelah itu, energi iblis yang lebih kuat meledak langsung dari tubuh Han Sanqian. Nafas troll kuno itu langsung mengubah langit seluruh dunia Bahuang menjadi setengah kegelapan. Tiba-tiba, semua orang merasa seolah-olah malam akan segera tiba. Hahaha. Tubuhku juga ingin menjebakku, itu hanya mimpi. Mata Han Sanqian merah, dan kata-katanya yang menderu sangat mendominasi, tetapi semua orang yang akrab atau tidak akrab dengan Han Sanqian tahu bahwa ini bukan suara Han Sanqian. Saat darah naga iblis meledak, Han Sanqian terbangun kembali di tubuhnya. Namun, bukan Han Sanqian yang terbangun, melainkan monster lava yang selama ini dia tekan. Han Sanqian terluka dan tidak memiliki budidaya. Saat darah naga iblis mengamuk, penindasan terakhir terhadap monster lava di tubuhnya benar-benar hilang, memungkinkan monster lava untuk bangkit kembali sepenuhnya. Dia langsung menyerbu tubuh Han Sanqian dan menjadi sombong untuk sementara waktu. Aku satu-satunya di dunia ini, jadi biarkan aku menghancurkannya. Bersamaan dengan aumannya, dia bertepuk tangan dan meledak. Dengan Han Sanqian sebagai pusatnya, tanah di kedua sisi langsung terangkat. Rasanya seperti dua helai rumput diangkat, tetapi setiap helai rumput memiliki kedalaman setidaknya setengah meter. Sekelompok orang yang baru saja bersembunyi di rumah kayu itu semuanya tercengang. Kekuatan macam apa ini? Aku akan menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Pemimpin aliansi. Apakah pemimpin aliansi begitu galak? Ada yang salah. Pemimpinnya masih dirawat oleh kita sekarang. Bahkan jika dia berhasil, dia hanya dalam tahap pemulihan. Dilihat dari tahap saat ini, sangat tidak mungkin dia menjadi begitu kejam. Mata pemimpin aliansi jelas salah. Dia sangat haus darah dan gila. Dia sepertinya dirasuki setan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu ingin membantunya? Tidak. Dilihat dari momentum pemimpin saat ini, sekelompok dari kita baru saja kehilangan nyawa di masa lalu. Mari kita terus mundur sesuai dengan instruksi pemimpin sebelumnya. Kamu masih ingin mundur? Omong kosong, pada jarak sejauh itu, jika ada serangan dari sana, kita semua akan habis. Kita harus mengungsi ke jarak yang cukup aman, atau lebih baik lagi bersembunyi. Saya setuju dengan pendekatan ini. Kita harus melindungi diri kita sendiri.
Jika kita semua mati dan pemimpin aliansi masih membutuhkan bantuan, siapa yang dapat membantunya? Kita adalah garis bawah terakhir dan harapan terakhir. Mundur, segera mundur. Sekelompok orang menyelesaikan diskusi mereka, dan detik berikutnya, mereka memanfaatkan ledakan tersebut untuk menyembunyikan keberadaan mereka secara diam-diam, dan terus membunuh menuju hutan yang jauh. Berhati-hatilah untuk melindungi binatang aneh itu. Jangan biarkan binatang aneh itu mati di tangan pemimpinnya. Ya. Sebagian besar binatang aneh Han San Qian di antara anggota Legiun Beruang Kutub disimpan di Bahuang Tiansu, meskipun sekarang negara tersebut adalah negara masa perang. Alasannya juga sangat sederhana. Binatang aneh itu terlalu besar dan perlu diberi makan. Tidak mungkin bagi kota Yetian untuk mendukung makanan dan kehidupan sehari-hari pasukan yang terdiri dari puluhan ribu binatang aneh. Oleh karena itu, kecuali beberapa binatang aneh yang diperlukan yang perlu disimpan di luar setiap saat selain dipanggil, sebagian besar binatang aneh hidup di dunia kitab surga. Sekelompok orang dengan cepat berlari jauh ke dalam hutan, mengusir binatang aneh itu terlebih dahulu. Sepertinya ada yang salah dengan situasi Han San Qian. Troll di tubuhnya sekarang tidak memiliki apapun untuk menekannya, dan dia telah menjadi masternya. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian yang menonjol terbang langsung ke udara. Dengan membalikkan tangannya, beberapa aliran energi iblis langsung menghantam tanah. Ledakan. Rumah bambu dan rumah kayu hancur seketika. Tapi yang lebih menakutkan adalah saat ini, Han San Qian tiba-tiba membuka tangannya. Rumput, iblis menelan langit. Bab 5046, Setan Melahap Langit. Sosok 8 buku surgawi yang sunyi tidak bisa lagi disembunyikan, dan sekarang muncul langsung di udara. Orang tua yang menyapu lantai juga tiba-tiba muncul, tetapi sepasang mata tua muncul dengan cahaya yang sama sekali berbeda. Kami ingin menggunakan dia sebagai cadangan Han San Qian, tetapi pada akhirnya, dia ingin menggunakan kami sebagai makanannya. Sialan, dia ingin menyerap semua energi spiritual di sini. Jika ini masalahnya, bahkan Han San Qian pun mungkin tidak bisa menekannya sama sekali, kata Bahuang Tiansu dengan cemas. Orang tua yang menyapu lantai tidak menyangkal, jika dia menyerap semua energi spiritual dalam diri Anda, pada dasarnya dia tidak akan terkalahkan di dunia ini. Tubuh Han San Qian hanya akan menjadi makanan tambahannya, dan kemudian dia akan menjadi semakin tak terkalahkan. Di dunia ini, aku khawatir dunia ini akan hancur lagi. Kita harus menghentikannya, jika tidak, dunia akan berada dalam kekacauan. Tentu saja orang tua yang menyapu lantai itu mengetahui akibat dari hal ini. Tapi sekarang dia ragu-ragu. Apakah menurutmu kita tidak boleh terlalu mencampuri urusan Han San Qian? Orang tua yang menyapu lantai itu mengangguk, pengalaman memungkinkan dia berkembang dengan sendirinya. Jika kita membantunya, apa bedanya? Jika ada kecelakaan yang terjadi di sepanjang jalan, bukankah itu harus dianggap sebagai bagian dari pengalaman? Bahuang Tiansu berkata tanpa berkata-kata, sial, orang itu adalah orang gila ketika dia masih hidup, dan kamu juga orang gila sekarang. Jika troll ini kembali ke penampilan aslinya dan menelan energi spiritualku dan tubuh Han San Qian, dunia akan hancur. Tapi ini juga pengalaman terkuat bagi Han San Qian, bukan? Saya. Bahuang Tiansu tidak bisa berkata-kata, harga dan risikonya terlalu besar. Anda mengolok-olok semua orang. Terkadang, ketika Anda ingin mengangkat raja baru, Anda harus menginjak tulang ribuan orang untuk naik tahta. Setelah lelaki tua itu menyapu lantai, matanya tiba-tiba menjadi sangat bertekad, lakukan apa yang saya katakan, orang ini, jangan hentikan dia. Jika dia ingin menelan langit, biarkan dia menelan langit. Kamu. Bahuang Tiansu sangat marah. Dia hanya mengatakan bahwa dia mengolok-olok semua orang, dan dia terlalu malu untuk mengatakan itu termasuk dirinya sendiri. Karena yang jelas jika dia tidak bisa menghentikan troll ini, maka dialah yang akan menjadi korban pertama. Bergantung pada. Setelah mengumpat dengan keras, Bahuang Tiansu langsung terdiam di tempat. Detik berikutnya, tubuh Bahuang Tiansu menghilang, dan cahaya keemasan melintas di langit seluruh dunia Bahuang. Setelah itu semuanya kembali tenang. Ledakan. Ada yang tidak beres hari ini. Para elit tersebut sudah bersembunyi jauh di dalam hutan, dan masing-masing dari mereka masih bersembunyi di bawah beberapa pohon besar. Namun,
Melihat pemandangan di langit, beberapa orang masih memiliki ketakutan. Ya, kami sudah lama tinggal di sana, dan kami belum pernah melihat langit berubah begitu aneh. Sepertinya itu ada hubungannya dengan pemimpin aliansi kita. Hei, saya tidak tahu bagaimana situasi pemimpin aliansi saat ini. Semoga dia baik-baik saja. Han San Qianchu. Saat dia membuka tangannya, angin dan awan bergerak di sekelilingnya, dan bintang-bintang pun bergerak. Udara di sekelilingnya berkumpul dengan ganas menuju Han San Qian. Ho ho ho. Ada energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di udara yang diserap oleh Han San Qian. Pada saat ini, seolah-olah ada pusaran besar yang hidup di tubuh orang ini, dengan panik menyerap segala sesuatu di sekitarnya. Dalam diameter beberapa ratus meter, pasir dan bebatuan naik, tanah terbalik, pohon tumbang, dan sungai naik. Sangat menakutkan. Kamu ingin menyedot energi spiritualku. Apa menurutmu aku bercanda di sini? Anak itu Han San Qian memiliki tubuh yang istimewa dan aku tidak bisa menghentikanmu. Kamu. Sialan, aku lupa kalau kamu juga menggunakan tubuh Han San Qian sekarang. Aku akan pergi. Oh tidak. Seiring dengan ucapan seseorang yang mendominasi, yang lantang dan hujan, atau dengan kata lain dia tangguh di depan tetapi penakut di belakang, akan muncul pula adegan memalukan. Segala sesuatu di sekitarnya bergerak menuju Han San Qian dengan kecepatan lebih cepat, dan langit keemasan yang bersinar sepertinya baru saja berkedip sesaat. Sejak saat itu, tidak ada tindak lanjut, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menatap kosong. Energi sejati terus mengalir ke dalamnya. Sial, aku kacau sekali. Seseorang berteriak dengan depresi. Han San Qian, tunggu sebentar, ibu, jangan sakiti aku. Saat dia selesai berbicara, langit menjadi semakin suram, seolah-olah Han San Qian akan tersedot berkeping-keping setiap saat. Bab 5047, jangan sakiti aku. Sialan, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Jika aku berteriak seperti ini, Han San Qian bahkan tidak bisa mendengar apa yang aku katakan. Begitu dia selesai berbicara, buku surgawi Bahuang tiba-tiba muncul. Setelah itu, dia membuat postur yang aneh, tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan menunjuk ke arah langit. Ledakan. Seberkas cahaya keemasan melesat langsung ke langit, lalu langsung menghantam tengah awan gelap di langit. Awalnya tidak ada reaksi. Namun setelah beberapa saat, cahaya keemasan menembus awan gelap dan menghilang sepenuhnya. Meskipun Han San Qian masih menyerapnya seperti orang gila di bawahnya, semakin banyak udara dengan cahaya keemasan bergerak ke arahnya. Saya menggunakan kekayaan keluarga saya untuk mencampurkan energi spiritual. Ini dapat membantu Anda menekan energi jahat. Han San Qian, Anda harus memberi saya pujian. Anda harus mendapatkan kembali kesadaran Anda dan menekan troll sialan ini. Tetap di sini. Kalau tidak, kalau dia membuatku kesal, itu berarti aku sudah selesai bermain. Sial, aku cukup hebat, tapi hari ini aku berada dalam situasi yang buruk, sungguh menyedihkan. Hanya sedikit kebencian bahwa ini ada di duniaku. Meskipun aku kuat dalam beberapa aspek, aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan energi spiritual yang dihisap. Jika tidak, aku akan diseret keluar untuk bertarung. Aku tidak takut pada anjing ini. Di mana troll Jepang itu? Bahuang Tiansu sangat tertekan. Apa yang dia katakan memang benar. Ketika orang lain memasuki dunianya, mereka memang akan sepenuhnya ditekan oleh wilayah kekuasaannya pada suatu saat. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa begitu banyak dewa sejati mati di dalamnya. Di dunianya, dia tidak terkalahkan. Namun betapapun terampilnya Anda, terkadang Anda masih takut dengan pisau dapur. Beberapa tempat menjadi sangat kuat, dan tentu saja beberapa tempat menjadi sangat lemah. Misalnya saja energi spiritual di dunianya sendiri. Meski energi spiritual di sini sangat melimpah, namun sebagian besar digunakan untuk menjaga ekologi di sini. Tentu saja orang lain bisa menyerapnya, tapi jumlahnya sebenarnya terbatas, meski mungkin bagi masyarakat yang tinggal di sini, keterbatasan itu di mata mereka tidak terbatas. Namun di luar rentang ini, jika energi spiritual lain ingin diserap, secara teoritis tidak mungkin orang lain menyerapnya jika dia tidak membiarkan orang lain menyerapnya. Tapi ini juga sebuah teori, dan terkadang tidak berhasil.
Karena terkadang ketika bertemu dengan seseorang yang tidak masuk akal, teori tersebut akan dipatahkan. Misalnya, Han Sanqian. Orang ini mulai menyedotnya seperti orang gila, dan dia juga menggunakan hati naga, tangki penyimpanan energi spiritual super. Bahuang Tiansu ingin melawan, tapi sayangnya, dia tidak punya cara untuk menghadapi Han Sanqian tanpa musuh bebuyutan ini. Dia hanya bisa melihat orang ini menyerapnya dengan gila. Kini semuanya terulang kembali. Depresi, cukup tertekan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, dia hanya dapat mengandalkan energi spiritual yang diubah dari kekuatan intinya sendiri untuk memasuki tubuh Han Sanqian. Kekuatan ini dapat menekan energi iblis troll dan memberi Han Sanqian kesempatan untuk berdiri. Nenek, kamu benar-benar pengecut. Kupikir aku sebagus 8 buku surgawi yang sunyi, tapi sekarang aku benar-benar menaruh harapanku pada manusia. Sialan. Melihat ke bawah dengan sedih, dia melihat bahwa saat ini, sejumlah besar energi spiritual yang mengumpulkan cahaya keemasan telah sepenuhnya masuk ke sekitar Han Sanqian, dan terus-menerus diserap ke dalam tubuh Han Sanqian. Bahuang Tiansu berhenti mengumpat, dia tahu betul bahwa momen paling kritis akan datang berikutnya. Oleh karena itu, dia tidak ingin mempengaruhi Han Sanqian. Belum lagi mengeluh, meski saat ini dia ingin mengambil nafas, dia takut akan berdampak buruk. Waktu berlalu cepat. Serap kegilaannya. Semua energi spiritual yang berkumpul di sekitarnya telah sepenuhnya tersedot ke dalam tubuh Han Sanqian, dan Bahuang Tiansu tidak bisa menahan menelan ludahnya. Han Sanqian, apakah dia hidup atau mati, itu semua tergantung tindakanmu. Jika kamu ingin hidup, aku akan hidup juga. Jika kamu ingin mati, sial, kita akan menjadi nutrisi orang itu bersama-sama, lalu membantunya melakukan kejahatan dan membantunya menjadi orang yang mengganggu dunia. Setelah menyelesaikan perkataannya, sosok Bahuang Tiansu menghilang lagi. Pada saat ini, Han Sanqian, yang telah menyerap semua energi spiritual emas di tubuhnya, tiba-tiba menghentikan aktivitasnya. Pada saat itu, dia tampak membeku di tempatnya. Matanya masih merah darah, dan aura di sekitar tubuhnya masih bergerak dengan gila-gilaan. Lelaki tua penyapu lantai itu juga muncul lagi di udara di area lain. Meski wajahnya masih tenang, namun terlihat jelas bahwa matanya penuh antisipasi dan kekhawatiran saat ini. Faktanya, ini tidak hanya penting bagi buku surgawi Bahuang, tetapi juga bagi orang tua yang menyapu. Sekali gagal, segala sesuatu sebelumnya mungkin sia-sia. Begitu gagal, segala sesuatunya mungkin berkembang di luar kendalinya. Apakah dia ingin dunia hancur? Jelas dia tidak mau. Kalau tidak, apa artinya membantu Han Sanqian berkembang? Namun, masalah sebenarnya memaksanya untuk membuat pilihan seperti ini. Tidak ada jalan lain. Han Sanqian, aku membuka mataku dan melihatmu. Saat ini, Han Sanqian. Bab 5048 angin berhenti dan energi menjadi tenang. Untuk sesaat, angin berhenti, awan menjadi stabil, dan Han Sanqian menjadi sunyi senyap. Kekuatan hisap pusaran besar tiba-tiba menghentikan hiruk-pikuknya. Seolah-olah semuanya terhenti sesaat. 1 detik, 2 detik, 10 detik. Ibu kota Buddha pertahanan dunia berhenti berfungsi pada saat ini. Tiba-tiba, pada saat ini, Han Sanqian tiba-tiba bergetar hebat, dan sejumlah besar cahaya keemasan bercampur energi iblis meledak tepat di tengahnya. Tiba-tiba, auranya meledak dan terbang langsung ke langit dan bumi. Gelombang udara yang besar seperti lautan yang ganas, menyapu dengan gila-gilaan. Dalam perjalanannya banyak terjadi kerusakan, gunung dan sungai hancur, dan hanya tersisa bulu ayam di tanah. Ini sangat kuat. Orang tua yang menyapu lantai itu mengerutkan kening dan melihat ke tempat di mana Han Sanqian meledak dengan tidak percaya. Anginnya begitu kencang sehingga meskipun sekuat dia hanya bisa melihat Han Sanqian di dalam, tapi akan sama sulitnya dengan naik ke langit untuk melihat penampilannya dengan jelas. Mundur. Dia mengusap dengan satu tangan, dan penghalang energi sejati segera muncul di depannya, menghalangi angin dan ombak yang sangat kuat untuknya. Setelah itu, dia menjadi sedikit serius dan memandang ke arah Han Sanqian. Kamu anak nakal, kamu harus melawan aku. Aku tidak ingin menjadi orang berdosa yang kekal. Mata lelaki tua yang menyapu lantai menunjukkan keseriusan yang langka dan sedikit keseriusan. Ledakan.
Faktanya, Han San Qian, yang berada di tengah badai, tidak mungkin mendengar apa yang dikatakan lelaki tua penyapu lantai itu. Setelah energi emas dan energi iblis meledak pada saat yang sama, meskipun angin menyebar keluar, masih ada suara gemuruh besar di dalam. Ah! Han San Qian melotot dengan mata merah darah dan meraung dengan marah. Saat sepasang mata berdarah itu menatap ke langit, itu seperti iblis dari neraka yang membenci langit. Namun dalam sekejap, mata berdarah itu menghilang, menampakkan kejernihan yang dimiliki manusia. Namun kejernihan ini hanya bertahan kurang dari setengah detik, dan digantikan oleh warna merah darah dalam sekejap mata. Ah, 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 ah. Han San Qian meraung keras lagi, tapi kali ini benar-benar berbeda dari yang tadi. Jika auman sebelumnya adalah auman sungguhan, maka auman saat ini adalah auman yang menyakitkan. Apalagi suara ini berbeda dengan suara sembrono sebelumnya, dia lebih menyukai suara asli Han San Qian. Dasar monster, jangan pernah berpikir untuk mengambil alih tubuhku, tubuhku. Itu terserah saya. Ah, ledakan. Cahaya keemasan melonjak dengan liar di dalam tubuh Han San Qian, dan kemudian tiba-tiba meledak ke langit. Bajingan, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Aku peduli dengan tubuhmu dan aku sudah memberimu wajah. Mundur. Ledakan. Saat suara yang lebih dalam terdengar, energi iblis hitam tiba-tiba melesat ke langit. Langit yang baru saja diselimuti cahaya keemasan dipenuhi energi hitam pada detik berikutnya. Ledakan. Ada guntur teredam di langit, diikuti kilatan petir. Waspadalah terhadap Sang Buddha, seolah-olah langit akan menelan Anda. Han San Qian sedang bertarung dengan iblis raksasa itu. Tampaknya orang ini tidak menyia-nyiakan energi spiritual emasku dengan sia-sia. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bahuang Tiansu tersenyum bahagia, tetapi dalam sekejap mata, dia tiba-tiba merasakan beberapa rasa sakit fisik. Dia berkata, sial, itu semua warisanku. Sial, dia pernah menipuku, sekarang giliranmu yang menipuku. Sepertinya aku berhutang budi padamu di kehidupanku sebelumnya. Spirit of Gold memang asal-usulnya. Sebagai kekuatan paling murni di dunia buku surgawi, meskipun sampai batas tertentu tidak semurni dan sekuat kekuatan chaos, jelas bahwa Spirit Jin juga memiliki keistimewaannya sendiri. Kemampuan. Ayo bertarung. Kamu dan aku hidup berdampingan sebagai satu tubuh. Karena kamu tidak menerimanya, ayo berlatih keras dan lihat siapa pemilik tubuh ini. Kamu bocah, apakah aku takut padamu? Bab 5049, Pertempuran untuk Tubuh Ilahi. Mungkinkah aku masih takut pada orang luar sepertimu? Han San Qian mendengus dengan nada menghina. Kamu bocah, mari kita sepakati sebelumnya bahwa tidak peduli seberapa keras kamu dan aku bertarung, tidak ada yang bisa menghancurkan tubuh ini sesuka hati, oke? Itu hanya lelucon. Kamu menegosiasikan persyaratan denganku. Bagaimanapun, tubuh ini milikku. Mungkinkah aku akan menghancurkannya? Aku khawatir kamu akan marah dan melakukan sesuatu yang tidak kompeten. Bocah nakal, izinkan aku memberimu beberapa warna. Kamu benar-benar membuka toko pewarnaan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang jika aku memakan tubuhmu? Biar ku beritahu, jika orang-orang tua itu tidak membantumu sejak awal, kamu bisa melakukannya. Di mata saya, orang-orang tua itu hanyalah jenderal yang kalah, dan kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Tidak ada perbedaan antara kamu dan semut. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal, faktanya kamu berada di dalam tubuh semut sekarang, dan kamu bekerja sama dengan semut untuk merebut tubuh semut tersebut. Aku harus memberimu pelajaran. Aku juga ingin memberitahumu siapa pemilik sebenarnya dari tubuh ini. Ledakan. Langit tiba-tiba berubah warna menjadi lebih dramatis. Untuk sesaat, langit terasa seperti akan runtuh. Guntur menggelegar dan kilat menyambar dengan liar. Orang-orang di bawah tanah semuanya bersembunyi di bawah pohon besar, karena takut akan terjadi sesuatu yang membuat mereka tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Meskipun cahaya keemasannya kuat, ia tidak dapat menahan energi iblis yang luar biasa. Lelaki tua yang menyapu lantai memandangi bayangan di langit, merasa sedikit khawatir sejenak. Meskipun cahaya keemasan jelas tidak bernyawa dan terjerat dengan energi iblis, ketidakberdayaan dan kekuatan absolut adalah dua konsep tersendiri.
Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, Jin Guang akan dikalahkan dalam waktu 1/4 jam. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengambil tindakan? Lelaki tua yang menyapu lantai itu ragu-ragu. Meskipun dia dan Bahuang Tiansu telah membantu Han San Qian beberapa kali, dia juga tahu betul bahwa itu masih dalam tahap awal. Sejak awal, mereka memberi Han San Qian pengalaman yang tidak mungkin dialami orang biasa, bahkan para jenius di dunia pun harus mengeluh tentang neraka. Saat itu, Han San Qian harus menjalani pelatihan penerjemahan terus-menerus tanpa sedikit waktu persiapan. Oleh karena itu, sebenarnya wajar jika mereka mengambil tindakan saat itu. Tapi sekarang, Han San Qian sudah dewasa, dan sudah waktunya mereka melepaskannya. Ibarat seorang anak kecil, setelah ia bisa mandiri, jika ia gegabah melakukan intervensi, ia mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebaliknya, hal itu mungkin merugikannya. Tetapi lelaki tua penyapu lantai itu juga tahu betul bahwa keadaan sudah sampai pada titik ini. Jika dia tidak mengambil tindakan, Han San Qian pasti akan diserang. Pada saat itu, tidak akan ada lagi Han San Qian, dan hanya akan ada satu lagi kejahatan yang tidak dapat dikendalikan di dunia Bafang. Apa yang harus saya lakukan? Orang tua yang menyapu lantai menghela nafas sedikit dan memandang Han San Qian. Dia sepertinya sedang berbicara dengan Han San Qian, tetapi sebenarnya dia tidak sedang berbicara dengannya. Beri aku jawabannya. Saya tidak tahu apakah dia mendengar kata-kata orang tua menyapu lantai, atau apakah itu hanya kebetulan bahwa tubuh Han San Qian menyebarkan lingkaran emas untuk melawan troll. Detik berikutnya, saat tubuh emas keluar, seluruh energi iblis yang tampak besar langsung terombang-ambing beberapa meter jauhnya. Melihat hal tersebut, kekhawatiran si penyapu tua langsung berubah menjadi senyuman. Anak baik, kamu benar-benar tahu cara menggunakan tubuh emas untuk melawan roh jahat. Ya, meskipun kamu tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari tubuh emas sekarang, kembalinya kebenaran tubuh emas juga merupakan obat terbaik untuk melenyapkan semua roh jahat. Sepertinya saya tidak perlu khawatir apakah saya perlu mengambil tindakan. Saya harus mempercayai Anda. Saat energi iblis langsung diguncang oleh tubuh emas Han San Qian, perubahan terjadi di langit saat ini. Cahaya keemasan yang awalnya tidak mencolok itu tiba-tiba sepertinya telah menemukan tulang punggungnya, dan ketika mereka bangkit, mereka tampak samar-samar mengalahkan energi iblis. Han San Qian, hanya ini yang kamu punya. Atau menurutmu dengan kemampuanmu, kamu ingin memperjuangkan sesuatu? Menurutku kamu salah. Begitu dia selesai berbicara, langit tiba-tiba berubah. Bab 5050, siapa yang lebih kuat? Energi iblis yang sepertinya ditekan tiba-tiba memanfaatkan tekanan tersebut dan tiba-tiba menggunakannya untuk menekan Jin Guang. Layaknya seorang master Tai Chi sejati, terkesan gerakannya lambat dan hendak dipukul lawan, namun nyatanya ini lebih merupakan kesempatan menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan kekuatan. Wow! Energi iblis yang sedikit ditekan naik ke langit dalam sekejap mata, dan dalam satu putaran, cahaya keemasan tersapu seluruhnya ke atmosfer. Situasinya tiba-tiba berubah. Awalnya saya berpikir bahwa cahaya keemasan akan menang, tetapi saya tidak tahu bahwa dalam sekejap, yang akan menang hanyalah beberapa sinar cahaya. Sederhananya, lampu emas itu hampir padam. Ups! Bahuang Tiansu tiba-tiba terkejut. Cahaya keemasan itu adalah akarnya, dan secara alami dia bisa merasakan cahaya keemasan itu lebih baik dan lebih sensitif daripada orang lain. Apa yang dia lihat di depannya jelas bukan ilusi, dia bisa dengan jelas merasakan betapa lemahnya Jin Guang sekarang. Jika cahaya keemasan itu benar-benar padam, dilihat dari kondisi tubuh Han San Qian saat ini, Han San Qian sama sekali tidak berbeda dengan orang biasa. Bagaimana cara dia melawan troll? Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengetuk pintu. Han San Qian, tunggu, teriak Bahuang Tiansu dengan cemas. Namun kenyataannya, keadaannya seperti 10, dan 8 atau 9 tidak seperti yang diharapkan. Saat dia berteriak, cahaya keemasan menjadi semakin lemah. Banyak cahaya keemasan mulai menyusut kembali ke tubuh Han San Qian saat ini. Hal ini hampir menyebabkan keyakinan bahwa Bahuang Tiansu baru saja tersulut runtuh dalam sekejap. Kali ini, pertunjukannya benar-benar hilang. Dia awalnya bermaksud agar Han San Qian menyerap cahaya keemasan. Sekarang,
Sebagian besar cahaya keemasan disebarkan oleh energi iblis, dan sisa tubuh dikembalikan sepenuhnya ke tubuh Han San Qian. Ini juga berarti Jin Guang telah mengakui kekalahan sepenuhnya dalam perjuangan ini. Situasinya sudah berakhir. Namun, dibandingkan sebelumnya, kali ini buku surgawi 8 kehancuran lebih enggan. Lagi pula, belum lama ini, Han San Qian pernah memberinya harapan, namun ia tidak menyangka harapan tersebut akan datang dan pergi dengan cepat. Orang tua yang menyapu lantai juga mengerutkan kening saat ini, sepertinya Han San Qian akan dikalahkan. Mungkinkah tubuh emas hanyalah ilusi terakhir? Atau apakah itu hanya pemberontakan yang dilakukan secara sadar ketika seseorang merasakan bahaya yang mutlak? Tampaknya jika dilihat dari tampilannya saat ini, hal tersebut sangat mungkin terjadi. Berhentilah khawatir, ini saatnya kamu mengambil tindakan. Pada saat ini, suara cemas Bahuang Tiansu datang ke sisi ini. Orang tua penyapu lantai itu mengerutkan keningnya. Apakah kita benar-benar perlu membantu? Namun, meskipun kamu mengambil tindakan sekarang, itu tidak akan berguna. Dengan senyuman yang sangat tidak berdaya, Bahuang Tiansu sangat tidak berdaya. Pada titik ini, meskipun penyapu tua itu mengambil tindakan sekarang, dia mungkin tidak dapat mengubah apapun. Semuanya sudah terlambat. Kamu dan aku hanya perlu mengingat bahwa hari ini kamu dan aku melakukan kesalahan besar. Setelah menyelesaikan perkataannya, Bahuang Tiansu menghilang, sepertinya dia memilih untuk menerima kenyataan. Ada sedikit penyesalan di wajah lelaki tua yang menyapu lantai itu. Mungkin buku surgawi 8 kehancuran benar. Pada saat kritis ini, dia mungkin telah membuat pilihan yang salah. Tapi aku percaya pada Han San Qian. Tiba-tiba, lelaki tua yang menyapu lantai itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sejak pertama kali saya bertemu anak ini, saya tahu bahwa anak inilah yang saya tunggu-tunggu. Oleh karena itu, saya yakin sama sekali tidak mungkin dia meninggal. Meskipun anak ini hanyalah manusia biasa, dan disebut sebagai orang kelas bawah di planet biru, saya dapat melihat tekad, kegigihan, dan keberanian di matanya. Tidak ada yang bisa membunuhnya dengan mudah. Siapapun. Setelah mengatakan ini, lelaki tua yang menyapu lantai itu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia memandang Han San Qian dengan cermat. Tiba-tiba, dia tersenyum. Apa yang kamu tertawakan? Bahuang Tiansu tertegun, lalu dengan cepat mengikuti mata tukang sapu tua itu dan menatap Han San Qian. Tidak masalah jika dia tidak melihatnya, ketika dia melihatnya, dia terkejut. Saat ini, Han San Qian tidak jatuh, sebaliknya, matanya telah kembali normal. Di sekelilingnya, meskipun energi iblis sangat ganas, cahaya keemasan samar masih tetap ada di sekelilingnya. Segera setelah itu, bayangan emas juga mulai muncul dari belakang Han San Qian. Bahuang Tiansu pun langsung tertawa, ternyata anak ini tidak dipukul sampai mati, tapi dia ingin bermain seperti ini.